Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Kali ini Kampus Keuangan Keluarga kembali hadir dengan Jejak Jumat. Nah, di Jejak Jumat kali ini kita akan membahas, akan ngobrol bareng lebih tepatnya sama salah satu orang yang seru banget. Tapi sebelum itu, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Saya Dian, salah satu co-founder dari Kampus Keuangan Keluarga. Jadi setiap Jumat kita akan mengadakan series yang namanya Jejak Jumat. Di sini kita akan banyak sekali membahas berbagai hal yang berkaitan dengan literasi keuangan, khususnya untuk keluarga. Dan sebenarnya tuh 1 bulan ini tuh Kampus Keuangan Keluarga sudah banyak banget membahas tentang financial planning living abroad. Kenapa kami memilih tema ini sebenarnya adalah salah satunya karena banyak yang lainnya itu nggak ngebahas tentang living abroad yang berkaitan dengan financial planning. Jadi kenapa kami memilih tema itu di bulan ini sejujurnya. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah ngebahas tentang Jepang. Jadi kita dengar cerita dari salah satu teman kita yang tinggal di Jepang, seorang ibu PhD candidate dari Ehime University, Mbak Citra Anggita, yang 2 minggu lalu cerita tentang gimana sih tinggal di Jepang itu, tips berhemat gimana, apa aja yang harus dilakukan di sana, terus cara nabungnya gimana gitu. Nah, buat kalian yang ketinggalan 2 minggu lalu, bisa simak di Instagram TV Kampus Keuangan Keluarga. Untuk minggu ini kita bakal terbang ke Malaysia. Kita akan ketemu salah satu womanpreneur, seorang wanita yang strong banget. Dia punya banyak usaha, mulai dari kuliner, ada juga fashion, dan uniknya lagi, bisnisnya ini tidak hanya dijalankan di domisilinya di Malaysia, tapi juga dijalankan di Indonesia. Namun sebelum itu, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau nanti di akhir acara kami akan memberikan giveaway 5 voucher kelas tapak untuk teman-teman yang hari ini tanya komen yang seru-seru gitu. Nah, yuk kita undang aja bintang tamu kita hari ini ya, Kak Egi. Kak Egi ini adalah salah seorang womanpreneur yang udah ada. Halo. Halo. Suara aku kedengeran jelas nggak ya, Kak? Nah iya nih, aku jelas juga nggak? lagi mau ngetes nih. Ini videonya jelas apa kotak-kotak? Jelas, bagus, Ya? jelas clear, suara juga cakep. Insya Allah clear. Oke, ini Sebelumnya dia. aku juga Jadi, mau minta maaf ya kenapa? kalau misalnya ada suara yang mengganggu karena kebetulan di tetangga atas aku ini lagi renovasi gitu. Oh gitu, Jadi ada mungkin suara kayak agak-agak bor-bor gitu ya? pas banget kok hari ini ngebor sih seharian, bingung juga. Gak apa-apa, itu backsound gitu, backsound lucu. Gak apa-apa Kak Egi. Kak Egi apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bubun. Bubun gimana? Alhamdulillah sehat, walaupun angka COVID di Malaysia lagi meroket tinggi ya kan Kak? Iya, Jadi kita balik di rumah aja. Ya. Betul, jadinya ya udah di rumah aja kita ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, kayaknya aku mau kasih tahu teman-teman dulu ya kali ya Kak. Ini siapa nih sekarang bintang tamunya nih? Jadi ceritanya Kak Egi dikenal dengan nama Egi. Nama kerennya tuh nama kerennya Mbok Ginem. Nah, nanti cerita ya Kak, Mbok Ginem itu apa? Mbok Ginem itu siapa? Jadi apa sih Mbok Ginem ini gitu? Karena kemarin ketika aku sebarin informasi tentang kita mau ngobrol-ngobrol hari ini, beberapa teman-teman tuh, wah ini Mbok Ginem nih gitu. Jadi kayaknya sudah cukup famous di kalangan teman-teman di Malaysia nih. Beneran loh. Jadi malu. Jadi kayak gini. Tapi bener, terkenal loh. Dengan di usia 35 tahun ini, Kak Egi memiliki basic psikologi konseling yang ternyata memilih profesinya itu sebagai ibu rumah tangga. Usaha dari rumahnya banyak banget. Kayak tadi aku udah bilang kan teman-teman, ada satu usaha kuliner. Beneran Kak, satu usaha kuliner yang dijalanin di rumah. Juga ada usaha
yang kuliner tadi namanya bakso El Jumbo, warteg online yang Mbok Ginem, warteg online. Konsepnya lucu banget, nanti kita akan bahas juga ya warteg online-nya. Ada juga inogi.id. Inogi.id ini adalah bergerak di bidang fashion, menyediakan jilbab ya Kak. Ya, jilbab. Kayak gini nih, ini Inogi nih, Inogi. Sekalian promo. Oke, dan satu lagi usahanya itu adalah Madu Zama, yaitu pemasok madu dari ternak lebah yang ada di Madura. Nah, di Madura ya, betul. Oke. Oke Kak Egi, aku sebenarnya mungkin kita mulai dari awalnya dulu kali ya. Sebenarnya Kak Egi itu dari kapan tinggal di Malaysia? Nah, kalau awal mula tinggal di Malaysia tuh sebenarnya udah dari tahun berapa ya? Udah puluhan tahun lalu deh kayaknya. Soalnya aku itu sebenarnya ikut belasan tahun atau puluhan ya. Ikut mama. Jadi pertama itu emang orang tua aku yang bolak-balik ke sini karena mama punya usaha di sini. Mama juga punya usaha itu di bidang kuliner. Rumah makan Padang. Turunan gitu. Nih. Ya, ada bener, darahnya. Bukan mama aku aja, nenek aku juga begitu gitu. Jadi emang dari keluarga pengusaha. Keluarga pengusaha, ya nggak pengusaha gede-gedean sih, maksudnya ya usaha lah gitu. Itu terus aku juga akhirnya ya ikut mama kan domisili di sini, belajar di sini, akhirnya pun ketemu jodoh, melahirkan anak pun juga di sini. Gitu. Udah lama sih Bu. Sekarang terus tinggal di mana Kak? Di Kuala Lumpur? Iya, aku kebetulan tinggalnya di KL, di bagian Bangsar South. Daerah tengah kota situ ya? Iya, daerah tengah gitu. Iya, nggak begitu terus, jauh sama pusat kota. Betul. Terus kenapa Kak Egi akhirnya memutuskan tuh untuk tinggal di sini gitu? Memutuskan untuk tinggal di sini. Yang pertama sih selain karena emang mama ada di sini ya, adik-adik aku juga di sini juga. Terus yang keduanya, suami aku juga kebetulan kerjanya di sini gitu. Dan dia udah udah istilahnya udah enak lah gitu. Udah Malaysia tuh kayak second home gitu buat dia, buat kami gitu. Dan kami juga kayaknya untuk melanjutkan hidup ke depannya tuh kayaknya lebih, karena kita mungkin udah kebiasaan di Malaysia ya, di Kuala Lumpur khususnya, jadi kita memilih kayak kita di sini aja deh gitu. Ya kalau misalnya kita balik ke Indo bakalan mulai lagi dari awal lagi gitu. Walaupun sebenarnya sih kalau kata orang enakan di negeri sendiri ya. Tapi kalau buat kami yang udah biasa merantau sepertinya ada apa sih? I feel you Kak. Ya, ada hasrat tersendiri untuk untuk lebih baik kita tinggal di luar gitu loh. Untuk untuk membetulkan selain untuk cari pengalaman ya membetulkan perekonomian keluarga sendiri. Asik. Okay. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi benar sih Kak, maksudnya juga udah kayak second home gitu ya Malaysia ini kan ya. Tapi bukan berarti kita nggak cinta Indonesia, enggak. Kita tetap orang yang kayak jual makanan Indonesia kok. Nanti kita bahas. Ya kan, nanti kita bahas. Oke. Sip. Terus sekarang kesibukannya apa aja Kak selain ibu rumah tangga? Nah, kebetulan kan aku punya anak special needs ya, anak berkebutuhan khusus. Jadi emang diharuskan untuk membagi waktu yang full banget di rumah aja gitu. Selain jadi ibu rumah tangga yang ngurusin anak super spesial, ngurusin rumah juga. Nah, aku juga punya beberapa kesibukan di bidang usaha. Nah, usahanya itu ya kayak usaha kuliner, terus usaha di bidang pabrik juga, kayak kudung, ya gitu-gitulah. Cari kesibukan lah, selain jadi ibu rumah Cari kesibukan tambahan. Tapi kesibukannya itu produktif banget gitu sih menurut aku ya. Karena sampai ada beranak 3 gitu sekarang usahanya. Boleh nggak kita kulik satu dulu ya Kak? Aku penasaran. Aku penasaran sama bakso El Jumbo. Itu awal mulanya itu gimana? Karena itu kayaknya sekarang itu tuh gimana ya, hype
maksudnya sekarang itu kan orang Indonesia itu kan banyak banget tinggal di area Kuala Lumpur di Malaysia gitu ya, Kak. Jadi aku lihat juga kebutuhan orang-orang untuk mengkonsumsi lidah Indonesianya Indonesia, itu kayaknya ya kan, kayaknya itu kan ya cukup tinggi semakin tuh, gak banyak hanya ya. makanan. Benar kan, semakin banyak, gak hanya makanan, groceries pun sekarang juga Iya, banyak tuh yang banyak. produk-produk Indonesia yang masuk ke Mm, sini. Nah, mm. itu waktu itu mulainya gimana Kak, ide pertamanya, kenapa akhirnya memutuskan untuk, kalau nggak salah dulu pertamanya bakso, terus akhirnya berkembang jadi Berkembang warteg jadi online. nasi-nasian, nah ya itu. Ya, nah itu gimana ceritanya tuh Kak, dari bakso sampai akhirnya kok jadi kepikiran ya, jadi konsepnya itu warteg online gitu. Nah, yang pertama tuh aku kalau nggak salah mulai tuh tahun 2016 ya. Itu tuh dimulai dari hobiku yang emang suka masak gitu. Jadi aku tuh suka ngulik masakan, Bun. Cuman sebelum aku jualan itu kan kalau abis masak tuh biasanya aku bagi-bagi ke teman, ke tetangga gitu kan, kayak masak Termasuk aku. batagor, batagor, somai, tahu gejrot, pokoknya semua yang masakan lidah Indonesia, lidah apa sih, kuliner Indonesia banget gitu. Aku pengen tahu, pengen bisa, daripada kita nyari belum tentu dapet juga, jauh juga kan kalau dari sini ke Cokit mungkin ada ya. Cuman kan nggak apa sih, nggak selalu kita bisa beli gitu loh. Kalau kita bisa Betul. bikin, kenapa harus beli terus gitu kan. Kebetulan juga suami sama aku juga hobinya makan. Jadi yang ngulik terus kayak gitu. Awalnya itu ya dari itu, dari suka masak, terus bagi-bagi ke teman, terus tiba-tiba teman tuh bilang yang, kenapa nggak dijual aja sih daripada dikasih terus gitu loh. Ah masa sih, kan aku juga nggak pede ya, nggak pede, apaan sih orang masakannya biasa aja, beneran ini bisa dijual. Terus akhirnya juga yang ngasih, bahkan yang ngasih harga pertama kali kan juga dari teman-teman sendiri. Kalau aku sendiri kan bingung kan mau ngasih harga gitu, udah deh terserah, ya udah mau bayar berapa gitu, ya ini segini segini loh Kak, ini tuh harganya segini, cocok kok buat dijual. Nah dari situ ya udah deh kayaknya fokus yang pertama banget itu jualan bakso. Kenapa jualan bakso di awal itu kan aku juga basic, mama aku itu dulu jadi punya kilang bakso gitu loh ceritanya. Di sini di Jadi Malaysia. iya di Malaysia dulu banget. Oh, sekarang udah ada lagi. Sekarang jarang. Dulu itu terus jadi ya diajarin mamah juga cara bikin baksonya, takaran daging, apa semua segala macam gitu kan. Tapi aku juga masih memakai bantuan mama. Karena kan yang pakar, yang expert itu si mamah aku itu. Kalau Berarti aku ini bagian resep keluarga ya? Resep rahasia sebenarnya. keluarga. Iya. Oke. Iya sebenarnya kayak gitu. Jadi ya dikulik terus, belajar terus sambil jualan, memperbaiki rasa juga. Nah dari awalnya yang bakso El Jumbo itu kan aku sempet yang on off ya, karena kondisi anakku juga kan waktu itu harus pulang balik ke rumah sakit, check up segala macam, jadi mesti fokus ke anak juga, nggak kepegang juga gitu ya. Akhirnya mandek tuh berapa lama, mandek lama juga, setahun kali ya. Terus nanti nongol lagi dengan menu yang sama. Terus aku pikir-pikir, wah kayaknya kalau tiap hari orang makan bakso bakal bosen juga ya nggak sih. Terus dan lagi Iya benar. kayak mesti ada menu lain nih gitu loh. Ya udah dari menu-menu lain itu apa ya yang kira-kira orang itu yang kangen, yang bikin kangen sama Indonesia tuh apa gitu. Terus dari aku punya WhatsApp grup Bun. WhatsApp grup itu adalah pelanggan dari bakso El Jumbo itu. Jadi aku tanya. Tips pertama teman-teman. Aku kumpulin jadi satu Punya komunitas semuanya. sendiri ya, kayak punya satu grup sendiri. Komunitas Oke. online. Aku tanya, kalian sebenarnya pengen apa sih gitu loh, makanan apa sih yang kalian pengenin selain bakso. Kan itu banyak banget tuh, ada yang suggest mie ayam, terus mau bisa nggak bikin nasi kuning, nasi uduk, apa segala macam ya. Dengan permintaan mereka yang begitu warna-warni itu, ya aku kulik sendiri, belajar sendiri. Walaupun kadang juga suka nelponin nenek atau tante aku misalnya yang emang jago-jago masak gitu, ini cara bikinnya gimana sih. Ya akhirnya dari situ ya timbullah menu-menu yang lain, kayak
nasi uduk sekarang tuh, nasi uduk kan, nasi uduk Betawi, terus nasi kuning juga terima orderan, sampai yang sekarang tuh kan bukan cuman wartegnya aja Bun, jadi kayak orang tuh kadang datang, Bo, aku bisa nggak ya minggu depan pesen buat 25 orang makan, buat makan di kantor. Jadi kayak catering gitu loh. Kayak catering. Catering. Itu aku juga terima gitu. Jadi makin kesini makin apa ya, makin luas jangkauan jualannya. Nggak cuma bakso aja. Jadi kuliner Indonesia semua, hampir ya nggak semua sih ya, kayak nasi gudeg gitu aku juga bikin, nasi cumi Madura, cumi hitam, cumi hitam Madura itu aku juga bikin, terus nasi goreng tek-tek aku juga bikin. Jadi apa yang mereka minta aku berusaha untuk memenuhi sambil aku belajar gitu. Jadi memang ternyata ceritanya itu memang dari bakso dulu, terus ngelihat pasar nih kira-kira customer pengen apa nih gitu kan Kak, ceritanya tadi ya, customer pengen apa ditanya, terus kita coba penuhi kebutuhannya, ternyata kan berkembangnya besar banget sekarang ya, nggak hanya terima. Bener-bener aku setuju sih, nggak hanya terima pesanan person to person yang kayak satu orang pesan 1 bungkus 2 bungkus, tapi udah bisa terima catering. Itu bagi waktunya gimana tuh Kak? Itu kan kalau pesan catering gitu kan maksudnya kan sekali berapa tuh 20 porsi gitu kan gede. Maksud aku kan itu kan gede, takes time gitu kan. Itu Kak Egy gimana membagi waktunya kalau itu? Nah, itu dia nih, itu termasuk yang paling berat banget ya buat aku, karena aku kan ngerjain semua tuh sendiri Bun, ngerjain semuanya sendiri tanpa ART, dan dengan punya anak yang berkebutuhan khusus juga. Jadi ya itu salah satu kendala terbesar aku gitu loh, gimana cara aku membagi waktu semuanya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya untuk ada pesanan nasi uduk bungkusan ya, bukan catering gitu, misalnya untuk besok aku bakalan ngebatasin aku ngambil orderannya berapa, misal 30 bungkus, 35 bungkus gitu untuk satu hari. Aku nggak mau nambah lagi. Itu kalau misalnya nasi-nasian ya, karena aku tahu keterbatasan aku ya di soal waktu ini gimana. Jadi kalau misalnya besok aku mau jualan yang 35 bungkus itu, malamnya tuh aku udah mulai kayak yang ngerebus telur, terus ngirisin sayur-sayurnya, itu tuh aku persiapin dari malam sebelumnya, dicicil. Jadi pas pagi habis subuh tuh biasanya aku langsung tuh kerjain semuanya, masak apa segala macam. Terus pas banget nanti kalau misalnya bapaknya anak, maksudnya suamiku ada waktu, dia bakalan ngebantu aku buat nyuapin anakku gitu. Jadi pagi itu aku full mengkhususkan waktu buat jualan, buat buat ngebungkusin, buat masak, buat ngebungkusin, buat nungguin abang Grab-nya lagi. Kalau semuanya udah selesai dan udah selesai, siangnya aku bisa fokus ngurus anak gitu. Jadi aku emang persiapin jadi kayak dari malam cuma setengah hari aja ya? Iya, kalau misalnya tergantung ini sih, aku tergantung pemesanan gitu loh. Tergantung ngambil pesenannya berapa gitu. Kalau misalnya selesai cepat ya cepat, kalau enggak ya sampai siang tuh kadang suka molor waktunya. Seru banget ya kalau cerita warteg online ini. Emang maksudnya aku jarang banget soalnya ketemu yang warteg online kayak gini gitu. Nah Kak, kan udah warteg online nih. Kak Egy masih ada kan? Ada. Aku kira kalau ada. Kalau yang usaha yang kedua gimana Kak? Yang tentang hijab itu kan kalau nggak salah kan usahanya di Indonesia tuh, kayak kalau nggak salah bareng teman-teman kan ya. Itu gimana Kak? Kakak kan posisinya di sini nih, sedangkan ini kan usaha yang lagi berkembang, yang lagi diurusin kan di Indonesia tuh. Terus kalau itu triknya gimana tuh Kak Egy? Trik yang untuk usaha yang hijab ya Bun ya. Nah kalau yang hijab ini tuh aku mulai tahun 2018 kalau nggak salah, 2 tahun lalu. Nah itu awalnya juga dari grup WhatsApp
teman, maksudnya sahabat gitu. Iseng-iseng dari yang sebenarnya sih semua kayaknya bermula dari yang iseng-iseng ya Bun ya, dari iseng-iseng jadi sesuatu yang serius gitu loh. Kita bikin apa yuk barengan gitu biar ada karya yang buat dihasilkan sama-sama gitu, walaupun kita emak-emak rumahan tapi kita masih bisa menghasilkan sesuatu gitu sama teman-teman nih di grup. Akhirnya bikin apa ya, bikin sesuatu yang bermanfaat gitu. Kalau misalnya kuliner, kebetulan 2 teman aku ini emang udah punya bisnis kuliner besar mereka. Jadi diputuskan untuk di fabric aja yang khususnya buat hijab. Nah, hijab ini kita kan tadinya kalau Inogi itu bertiga dan sekarang berdua. Nah, kalau ini tuh produksinya memang di Indonesia, semuanya emang di Indonesia. Nah, karena biasanya kalau nggak pandemik gini kan aku bisa pulang pergi tuh, karena pandemik gini dan kita juga LDR ya, kita biasanya meetingnya lewat online gini Pun, bisa apa sih video call dari WhatsApp kayak gitu. Semuanya tuh kita lewat ya chatting atau lewat video call. Meetingnya sih lebih banyak kayak gitu sih. Di administrasinya juga semua, manajemen keuangan juga semuanya lebih ke online. Jadi semuanya pakai online lah sekarang kalau yang Inogi itu. Ada kesulitan nggak Kak? Karena kan Kak Egi kan nggak lihat langsung barangnya atau gimana ya? Beda lah ya kan Kak kalau kita hands on langsung lihat gitu sama yang kita yang dari jauh kayak gini cuman mantau terus berkomunikasi secara jarak jauh sama teman-teman sama tim yang di Indonesia, itu gimana Kak maksudnya? Kalau Kak Egi? Kalau kesulitan mungkin sekarang ya, kesel banget, bukan kesel sih maksudnya, karena ini pandemik ya. Jadi gemes ya Kak? Iya gemes, kayak gak bisa ngapa-ngapain. Karena sebelumnya kan emang kalau dari awal yang session pertama itu kan kita datang langsung, kita tahu kita mau barangnya ini, kita ngelihat langsung semuanya barengan gitu loh. Kita bahannya yang ini, kita nanti desainnya begini ya, terus nanti kayak kita mau ngeluarin duit apa segala macam kita rembukin bareng-bareng gitu loh. Nah, karena kita lagi nggak bisa pulang, kesulitannya justru di situ. Kita mau bikin sesuatu yang baru, nanti aduh bahannya ini gimana nih, kalau misalnya di video kan belum tentu sama ya sama yang kenyataannya yang kita pegang gitu loh. Ini benar-benar premium full apa enggak, terus cetakannya gimana, jahitan pinggirnya oke apa enggak. Itu tuh benar-benar susah banget buat sekarang ini yang lagi pandemi gini ya. Sebelumnya sih nggak ada kendala Bun, alhamdulillah, dan cocok-cocok aja gitu loh. Even aku udah pulang pun, tapi maksudnya udah sehati sama teman-teman juga, maksudnya dari hasil apa yang kita rembukin pas kita di video call gitu, karena kita dari awalnya udah tahu, aku udah ngeliat gitu. Kalau yang kayak sekarang ini kan susah ya, nggak bisa pulang. Itu sih kesulitannya di situ, karena aku nggak bisa pulang. Halo? Kak Egi, wah sayang sekali nih Kak Eginya putus nih teman-teman. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Oh ya, sambil nunggu nih teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya bisa langsung tinggalkan komen, nanti insya Allah akan aku bacain pertanyaan-pertanyaan menarik, nanti akan mendapatkan voucher kelas dari Kampus Keuangan Keluarga. Kak Egi, balik lagi kah Kak Egi? Kak Egi. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk bisa follow Kampus Keuangan Keluarga. Kita bulan ini akan membuka satu kelas tapak. Jadi kelas tapak itu adalah kelas basic dari Kampus Keuangan Keluarga. Kak Egi, udah balik Kak? Belum sepertinya. Jadi aku lanjutin lagi deh sambil menunggu Kak Egi ya. Jadi kelas tapak ini kelas basic dari Kampus Keuangan Keluarga. Teman-teman nanti akan diajarin basic banget gimana caranya itu memanage financial kalian gitu.
mulai dari daily expenses, nanti juga kita akan belajar tentang cash flow bulanan itu seperti apa, bahkan nanti juga kami akan memberikan template-template yang bisa kalian gunakan sehari-hari gitu. Jadi benar-benar hands-on experience. Ya kayak gini, putus-putus Kak Egi. Halo, udah ya? Halo, halo. Halo, Yes, aduh, minta ada maaf lagi. banget, ya Yeay, ampun. nggak apa-apa Kak, Minta maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa, tenang aja. Tadi aku sekalian ngiklan kok. Aku sekalian ngiklan kelas, jadi nggak apa-apa, tenang aja. Kita lanjutin lagi aja ya. Ya, maaf ya. Yang tentang nggak apa-apa kayak gini, santai aja. Kita kan santai-santai aja di sini ya, jangan tegang banget karena aku ikutan tegang soalnya. Oke, Koneksinya. tadi kan Inogi tuh nggak apa-apa. Tadi kan kita bahas Inogi ya, yang apa namanya, jilbab nih, jilbabnya dari KEG and Tim. Nah, kalau yang satu lagi, bisnis yang satu lagi itu kan bisnis madu. Nah, iya. Itu kan aku tuh lebih maksudnya lebih kepo lagi. Ini gimana nih, maksudnya kakak ngapain di madu ini, produksi kah atau distribusi kah atau gimana kah gitu? Iya, jadi madu Zana ini sebenarnya kan udah dari apa ya? Dari bulan apa tuh? Dari awal tahun deh kalau nggak salah tuh sebenarnya. Ini itu usaha aku sama keluarga sendiri gitu, sama sepupu-sepupu. Kebetulan aku punya sepupu yang emang dinasnya dia di Kota Bangkalan, Madura. Terus dia juga bekerja sama penduduk setempat gitu untuk distribusi madu multiflora gitu. madunya asli dari pohon randu Bun gitu. Jadi aku diajakin sepupu aku, yuk kita bikin kesibukan keluarga gitu yang melibatkan keluarga. Kalau tadi kan teman, nah sekarang sama keluarga gitu loh. Kita jualan madu gitu loh. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang. Baru mulai ya Kak? Baru mulai Kak atau sih, gimana? Udah dari awal tahun. Udah lama juga udah dari awal tahun. Dan kita udah maksudnya alhamdulillahnya madu kita juga udah kemana-mana nih, ngirim ke Bali, ke Malang, ke luar kota, ke luar provinsi juga kita kirim. Cuman karena apa ya, kendala di itu tadi kan, jadi di Madu Zana ini kalau aku sih lebih ke aku ngebantuin untuk apa ya, promo sama jualin, terus sama apa sih namanya, kayak bikin apa sih, kita namain apa gitu loh, apa sih, bikin apa ya Bun ya namanya ya, kayak kita memberi nama madunya, terus kita bikin stiker apa segala macam kayak gitu. Dan itu juga kembali lagi secara online. Aku video callan juga sama sepupu aku gitu. Karena kebetulan jadi juga walaupun jauh, benar-benar. Jadi walaupun jauh tuh tetap ya, sebenarnya kalau kita mau bisnis pun ya kan Kak, walaupun kita di luar negeri dan apa yang mau kita lakukan tuh di Indonesia, sebenarnya sekarang mah gampang ya, apa aja bisa dikerjakan asalkan mau ya kan Kak? Iya, dan lagi kan kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Kan sekarang nggak susah, kita bisa video call, meeting juga bisa lewat Zoom. Semuanya tuh sebenarnya kalau di zaman sekarang ini lebih mudah ya Bun ya, daripada dulu yang apa sih, punya keterbatasan sosial media gitu kan. Kalau sekarang kan medianya tuh banyak banget, kayak kita bisa berjualan di mana aja, bukan cuma di Instagram, kita bisa jualan di Tokopedia, Shopee gitu-gitu. Nah kebetulan untuk madu juga begitu. Even Inogi pun aku juga sebenarnya sudah punya reseller sendiri gitu loh, yang mereka jual di Tokopedia, di Shopee gitu. Jadi kayak membuka peluang bisnis yang baru lagi buat orang lain gitu. Iya benar, membuka lapangan pekerjaan juga justru ya kan ya. Sebenarnya banyak efeknya sebenarnya dari buka bisnis ini, setuju aku. Terus kan Kak, kalau kita mau sangkut-sangkutin nih menyangkutkan bisnis ini dengan keuangan, kalau Kakak itu ada tips-tips khususnya nggak Kak, gimana manage keuangan? Dari pengalaman pribadi aja, dari pengalaman pribadi. Coba kalau kayak gitu gimana tipsnya itu? Maksudnya itu kan terutama tuh yang kayak warteg online ya kan ya, karena warteg online ini kan
kakak jalankan langsung di pribadi langsung di sini sendiri. tuh. Sedangkan mungkin pasti akan ada perbedaan juga kan kalau yang ngatur untuk yang di Indonesia itu gimana tuh Kak? Mungkin bisa cerita sedikit. Banget, karena ini kan usaha nih aku punya 3 nih. Yang pertama warteg online dulu. Nah yang sebenarnya ini juga nih kenapa aku pengen ikutan kampus keuangan keluarga. Biar keuangan keluargaku tersusun rapi, nggak berantakan. Karena selama ini gimana Kak kalau selama ini? Sebenarnya selama ini kalau Inogi memang kita punya manajemen keuangan sendiri, kita punya hitung-hitungannya sendiri. Kalau yang Madu juga kita punya hitung-hitungannya sendiri ya, udah ada yang ngurusin gitu. Nah kalau warteg online itu kan aku sendiri, aku yang terjun sendiri semuanya, aku yang ngeluarin modal sendiri dan modal pribadi gitu kan. Terus aku juga yang ngitung pendapatannya gitu. Jadi agak awal-awal banget tuh Bun, aku tuh agak nggak ngerti modal aku berapa. Terus aku untungnya berapa, itu tuh aku nggak ngerti karena emang kalau di awal banget kan dulu aku juga matokin harga tuh bukan aku sendiri, maksudnya orang lain yang memberi harga gitu loh. Kak ini cocoknya aku inget banget soalnya dulu aku inget banget soalnya dulu waktu pertama kali nyobain bakso itu kan Kak Egi sempat nanya ini aku mau jual segini, terus aku dengan bingungnya kakak seriusan mau jual harga segini itu murah banget Kak, naikin lagi gitu. Karena kan mana nanti gitu. Karena aku sebagai customer waktu itu merasa dengan porsi begitu dan rasa sebegitu, rasanya sayang banget kalau misalnya dijual harganya itu kayak di bawah market gitu kan, sayang banget ya. Berarti sebenarnya research itu penting ya Kak di awal supaya kita tahu modal, supaya kita tahu bahan baku itu berapa gitu kan. Karena emang kan yang warteg online ini kan emang sebelum Inogi sama Maduzana ini kan. Makanya aku di awal itu sempat kebingungan, ini gue serius nggak sih dalam berbisnis, dalam berjualan, apa jualan sambil sedekah sebenarnya? Karena kayak nggak ngitungin, nggak kayak bikin draft gitu loh, modalnya sekian, pemasukannya sekian gitu ya dari awal. Tapi makin kesini aku jadi makin ngerti gitu loh, walaupun nggak sekomplit kayak di ilmu di kampus keuangan keluarga ya, aku masih acak aja gitu Bun, kalau misalnya uang yang dari hasil ini berarti larinya harus ke rekening pribadi gitu. Kalau pengeluarannya pun dari rekening pribadi aku juga gitu, jadi aku pisahin sama keuangan keluarga aku sendiri gitu. Betul. Karena kalau yang Inogi sama Maduzana itu dua-duanya memang udah ada yang ngurusin. Nah kalau yang warteg online ini memang aku punya rekening khusus buat si warteg ini gitu. Jadi dipisah sama keuangan keluarga. Kalau enggak, kayak di awal itu aku nggak tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya juga aku nggak ngerti berapa. Karena dulu masih belajar. Iya. Benar-benar itu juga yang beberapa kali Kak Kiki pemateri founder kita di kampus keuangan keluarga bilang gitu ya kan, kalau misalnya kita punya usaha rumahan baiknya memang dipisahkan antara keuangan rumah dan juga keuangan bisnis kita. Bisnis kita gitu harus dipisahkan, jadi supaya kita clear gitu, jelas gitu perbedaannya gitu, yang mana ini gitu. Kalau yang Inogi dan yang Madu pas waktu ikut kelas keuangan itu tuh baru kayak ketampar gitu loh, ya ampun selama ini gue kemana aja. Alhamdulillah ada yang didapat ya Kak. Iya, Insya Allah semoga aja abis ini jadi bisa makin lebih berkembang gitu, karena sudah mulai paham gitu apa yang harus dilakukan. Alhamdulillah banget deh ada kampus keuangan keluarga ini, bukan promo loh tapi emang bener promo. Sekalian promo. Bagus Kak, bagus. Terus Kak, kalau suka dukanya nih Kak, kalau jalanin bisnis yang 3 ini apa sih Kak, yang suka duka yang Kak jalani lah sehari-hari itu seperti apa? Kalau sukanya itu ya apa ya, duitnya ya, enggak ya? Wah itu pasti. Pasti ya, iya dong, bener. Iya, namanya usaha ya kan, harus dapat return ya dong. Merasakan hasil jerih payah sendiri juga. Betul, ya nggak sih? Betul setuju. Apalagi yang Kak? lain sih kita, kalau aku ya khususnya
aku bisa jadi punya pengalaman baru gitu. Kayak di bidang warteg ini kan aku jadi tahu pasar basah, di mana kita ketemu banyak orang gitu kan, ngerti harga apa segala macam. Terus aku juga tahu karakter customer seperti apa, yang banyak maunya, yang pengennya ini, pengen itu. Jadi apa? Pengalaman yang baru lah buat aku. Kalau misalnya di Inogi ini juga aku banyak belajar dari tekstil, jenis kain apa, terus ngejahit gimana, terus cara menjahit seperti apa, cetak apa segala macam. Itu juga salah satu apa ya, ilmu baru buat aku. Termasuk di Maduzana ini, aku yang nggak punya skill ternak lebah, ternak madu. Jadi aku tahu jenis-jenis madu, apa madu yang aku hasilkan itu apa, gunanya apa, terus gimana apa marketing semua usahaku itu gimana. Jadi dapat banyak ilmu lah Bun dari setiap usahaku ini. Karena beda-beda ya kan Kak, satu makanan, satu hijab, satu peternakan. Satu peternakan, iya, makanya aku juga pikir, ih ini emang usaha gue ya. kayak yang enggak. Padahal background kuliah jauh banget sama itu padahal ya Kak. Jauh banget. Kalau bisa dibilang kan backgroundku kan psikologi ya gitu loh, ilmu yang berhubungan dengan manusia. Tapi apa yang aku lakukan di usaha aku itu adalah ilmu apa sih yang lebih ke ekonomi, berdagang gitu kan. Benar-benar kita punya ilmu untuk apa, berinteraksi sama orang juga, mengetahui karakter orang seperti apa juga. Tapi lebih ke dagang sih kayaknya. Iya. Passionnya ke dagang. Passionnya di situ kayaknya gitu. Nah, kayaknya aku bacain pertanyaan dulu di komen Kak. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan. Nanti aku akan coba bacain satu-satu ya. Ini ada satu nih yang nanya dari Kak Kiki. Kak Kiki nanya nih, Kak Kiki ada tipsnya nggak supaya nggak mudah menyerah dalam usaha rumahan? Tipsnya jangan nggak mudah menyerah. Takut gagal. Kalau aku sih itu sih. Dan terus berusaha. Ya kan kalau misalnya kita bikin bakso kan lidah orang beda-beda Bun ya. Bakso Jawa, bakso misalnya Medan, bakso Palembang atau bakso mana-mana, orang kan tapi memang beda sama Kak semua. Ya, iya kan? Kak, beda Kak. Bakso Jawa sama bakso yang di Medan itu aku rasa beda. Bakso Malang juga beda gitu loh. Jadi buat aku sih jangan takut gagal aja gitu, dicoba lagi. Terus kita juga jangan apa ya, nggak usah gengsi lah gitu loh. Nggak usah gengsi lah, banyak-banyak tanya gitu loh. Kalau misal kalau di aku kan di warteg online gitu kan bisa tanya gimana tadi baksonya kurang ini. Kadang kan yang di awal dulu kan aku emang nggak pakai MSG ya Bun ya. Cuma kan di situ ada orang juga yang Bo, ini bungkusannya nggak dikasih micin ya? Nah, di situ tuh aku pisah-pisahin tuh, ada garam juga, ada micin juga, ada ini. Karena tagline dari awal kayak udah bilang gitu kan, aku nggak pakai MSG ya, gitu. Tapi lambat laun kan lidah orang kan nggak bisa semaunya kita gitu loh. Kita juga harus mengikuti pasar, mengikuti orang lain juga gitu. Jadi ya yang pertama jangan takut gagal. Selalu berusaha belajar lebih baik lagi, turunkan gengsi Bu. Setuju, bener sih, bener-bener yang itu aku setuju loh Kak, bener-bener setuju banget. Kak catat. Gak usah malu lah buat ya namanya usaha ya, kita yang mau mulai dari bawah. Nggak ada usaha yang langsung instan kita up ke atas tuh, nggak ada. Semua usaha pasti dimulai ada proses dari bawah. Ya bawah, betul ada prosesnya. Nikmati aja prosesnya gitu ya Kak. Iya bener. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Kak Siska. Halo Kak Siska. Mau nanya nih tentang menghadapi persaingan, apalagi zaman pandemi gini kan usaha kuliner makin menjamur. Tuh, menurut Kak Egi gimana? Tips ngadepin ada saingan, tapi kayak memang sekarang saingan tuh pasti ada lah ya, banyak sih ya banyak. Kalau Kak Egi gimana? Kak Egi gimana menjaga itu? Yang pertama sih aku mempertahankan rasa, dan kita mesti tahu nih keunikan dari sesuatu yang kita jual tuh apa gitu loh.
keunikannya tuh apa, spesialnya tuh di mana gitu. Kayak kalau aku kan selain di bakso El Jumbo itu aku patokan aku itu adalah nasi uduk Mbok Ginem tuh. Nasi uduknya Nasi Masya Allah guys, dicoba ya guys. nasi uduk Mbok Enak Ginem. banget guys. Nah itu tuh kan kita mesti, setiap orang kan punya karakteristik apa sih, rasa masakan yang beda-beda Bun. Betul, Kayak apa? setuju. Kalau aku kan patokan aku emang nasi uduk Betawi banget, ada lah tetangga di rumah itu rasanya tuh kayak gitu. Terus apa ya? Paling ya itu sih, mempertahankan cita rasa, dan kita mesti tahu keunikan kita di jualan kita tuh apa gitu. Apa? Itu yang kita marketingkan juga gitu ya kan, Kak? Itu yang bakal ngebawa nama kita gitu, nama jualan kita gitu. Kayak aku kan orang kenalnya bakso El Jumbo, tapi orang itu makin kesini tuh makin kenal ini loh nasi uduk yang Mbok Ginem, kan lebih kayak Iya, gitu sekarang kayak aku bilang tadi, ini kan Mbok Ginem, jadi kayaknya udah nempel gitu ya di hati orang-orang gitu kalau yang ini tuh Mbok Ginem gitu. Ciptakan keunikan sendiri sih gitu. Iya ya, itu kayaknya something catchy. Menurut aku tuh yang something yang catchy itu kadang bisa jadi melekat gitu sama orang. Jadi orang gampang inget kita gitu ya kan. Karena jadi kita beda sama yang lain. Mau itu aku kita setuju, Pak. Iya, mau kita ngepromosiin besok mau jualan nasi cumi nih. Tapi tetap aja yang dicari orang-orang, "Mbok, nasi uduknya kapan?" Kayak gitu. Ya udah akhirnya itu aku banget ya. Yang lain aku cancel, ya udah aku terima nasi uduk lagi. Tuh sampai aku tuh heran loh, ini orang seminggu makan nasi uduk nggak bosen-bosen apa? Aku aja yang jualan tuh bosen kadang, pengen nyobain yang lain. Iya. Gitu sih, Bu. Berarti signature dish-nya itu berarti kan ya kan? Iya, benar. Terus setiap orang tuh datang tuh nyari tuh mau itu gitu. Oke, sip. Makasih Kak Siska pertanyaannya ya. Selanjutnya dari Mbak Mita, Kak, kalau mau bikin usaha sendiri gitu, apakah Egi terjun langsung untuk semua prosesnya atau diserahkan ke orang tertentu? Nah, kalau yang warteg online Mbok Ginem ini kan kuliner, jatuhnya tuh kan berada di Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Jadi aku emang terjun sendiri semua, mulai dari beli ke pasar, survei segala macam, mau beli telur, mau beli apapun, itu tuh aku sendiri. Bahkan masak juga aku sendiri. Semuanya aku kerjain sendiri. Nah, kalau untuk Inogi, sebelum pandemik memang aku juga ikut terjun. Artinya aku bakalan balik ke Indo buat survei bareng teman aku. Kain yang baru, cetakan yang baru, terus ketemu reseller yang baru. Terus ya pokoknya semua ngerjain apa-apa itu bisa ngeliat langsung gitu. Kalau Madu Buzana itu karena kondisinya itu saudara aku jauh ya, maksudnya di Pulau Madura gitu, untuk terbang dari Jakarta ke Madura juga memakan waktu. Aku tuh lebih mempercayakan aja ke sepupu aku gitu, karena aku juga udah pernah merasakan sendiri madunya seperti apa. Memang tidak berbasis pewarna buatan dan pemanis buatan gitu, jadi madunya benar-benar asli dari peternak madu di Pulau Madura itu sendiri. Madunya doang sih paling yang aku nggak terjun langsung gitu. Cuman aku masih tetap kayak apa sih, survei gitu, tetap yang dari video call kayak gini. Gitu. Oke. Sip. Berarti sih kalau itu intinya itu delegasi ya kan Kak ya, kalau iya, aku benar, lihat ya, berarti iya. mendelegasikan tanggung jawab yang beberapa itu kalau yang di Indonesia itu ya ke orang yang di sana, dipercayakan kepada mereka gitu. Iya. Sip, mantap. Tuh tips selanjutnya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari makasih Mbak Mita. Pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Una. Halo Kak Una. Menurut Kak Egi, faktor apa yang membuat penyemangat utama menjalani berbagai usaha? Nah, apa ya faktornya ya? Kalau aku sih karena yang pertama sih, kalau buat aku, kita harus mencintai pekerjaan yang akan kita lakukan. Kalau kita udah cinta, berarti kita bakalan nyaman, kita happy, kita senang melakukan hal itu gitu loh. Dan maksudnya nggak ngerasa terpaksa gitu kan, karena kan kita melakukan hal itu berarti sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan passion kita, bidang kita gitu. Jadi lebih semangat aja gitu, nggak yang
kalau beda kan kalau misalnya kita kerja tapi di bawah keterpaksaan gitu, di bawah tekanan gitu kan, kayak yang aduh, tapi kan gue maunya nggak kayak gini, Males. gue kan maunya jadi Banyak kan males males. gitu. Jadinya jadi apa ya, menjatuhkan diri kita sendiri, maksudnya kita jadi lebih apa ya, lebih pesimis gitu loh. Tapi kalau mengerjakan sesuatu yang kita cintai dengan apa, menerima sesuatu itu sesuai dengan passion kita, menjalankan itu semua pasti senang-senang aja, happy aja, bakal kayak let it flow gitu loh, kayak nggak berasa gitu. Apalagi kalau kita udah ketemu customer yang emang udah tahu kita gimana, itu lebih happy aja gitu. Setuju sih Kak. Dan passion kali satu lagi ya kan Kak. Kayaknya Passion. ya itulah kan kayak itu, kalau udah passion kayak Kak Egi bilang juga tadi gitu, kalau udah passion gitu ya ngapain aja tuh dikerjain tuh kita happy aja ya kan. Sip, teman-teman masih ada yang mau tanya Kak? Kalau ada yang masih mau tanya silakan banget drop di kolom komentar, nanti aku bacakan ya. Terus Kak Egi, ada tips khusus nggak misalnya untuk teman-teman yang mau buka bisnis di luar negeri? Tadi udah aku nanya belum sih? Belum kan ya? Belum, ini ya? Belum. Aku sampai bingung. sorry. Ya karena kan kakak kan, ya kita kan tinggalnya nggak di Indonesia ya. Pasti kan ada banyak sekali perbedaan. Pasti. Perbedaan cara. Kalau misalnya kalau teman-teman yang di Indonesia buka di Indonesia, pasti kan mungkin akan lebih gampang atau seperti apa gitu. Kalau kita kan tinggal di luar kan nggak segampang itu ya kan Kak. Banyak aturan-aturan negara yang mungkin harus kita lakukan atau apa gitu. Mungkin tips dari Kak Egi buat teman-teman yang tinggal di luar negeri terus mereka pengen buka usaha itu apa aja sih Kak? Kalau yang pertama ya, kalau misalnya emak-emak nih khususnya. Pasti yang pertama minta izin dulu sama suami. Wih, setuju sih aku kalau itu wajib, bener-bener. Ya, kalau suami ridho, insya Allah semua bakal lancar ke belakangnya, ya nggak sih? Yang pertama itu sih. Setuju. Iya, yang kedua ya seperti yang tadi aku bilang, kenali kemampuan diri kita apa, bidang yang apa sih yang kita minati apa, sesuai dengan kemauan kita dan kemampuan kita. Itu sih yang kedua. Yang ketiga, kembali ke soal modal. Jangan, kalau buat aku sih aku nggak mau memaksakan modal yang aku sendiri, maksudnya jangan memaksakan modal yang kita sendiri tuh nggak sanggup buat melampaui batasan modal yang kita punya gitu Bun. Jadi apa sih, modal ya sesuai apa yang kita punya gitu. Jangan sampai ada kan mau ngejalanin bisnis tapi ngutang sana sini gitu, minjem duit sana sini. Kalau buat aku sih, kalau aku pribadi ya, buat aku sih itu malah lebih ke nanti susah hitung-hitungannya, pasti bakalan ada minusnya juga gitu loh. Ya nggak sih? Karena usaha kan lebih baik kalau dari rumahan itu usaha ya dimulai dari sesuatu yang kecil gitu lah, kayak misal ya jualan apa, jualan makanan, ya kita fokus di bidang itu. Maksudnya pengeluaran pun kita tahu kan mau dikeluarin seberapa gitu, secukupnya aja, sesuai modal yang kita punya aja, jangan memaksakan. Terus lagi apa ya, mungkin pelajari administrasi ya. Nah, iya, benar. Jangan kayak aku. Setuju. Iya, mempelajari administrasi itu buat aku penting banget, biar kita tahu nih visi dan misi kita jualan seperti apa, terus pengeluaran penghasilan kita bagaimana, terus jualan kita ke depannya akan seperti apa, itu penting banget. Terus apalagi ya, tentukan keunikan nih ya Bun ya, tentukan keunikan. Iya tadi benar-benar. Dari apa yang kita miliki gitu, jadi cita rasa khas gitu, apa sih yang mau kita jual gitu, yang kita banget, yang orang bisa oh ini boginem banget nih kayak gitu. Terus lagi promosi tuh. Usaha itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya promosi, baik itu di bidang promosinya mau di media sosial maupun dari biasanya teman ke teman gitu loh, ngasih apa namanya,
ngasih contoh rasa. Kalau misalnya di makanan tuh biasanya aku tuh suka ngasih ke tetangga-tetangga, ke teman-teman gitu. Dari situ kan juga kita bisa promosiin dagangan kita gitu. Selain emang dari media sosial kayak Instagram juga perlu, grup WhatsApp juga bisa. Bu Ibu, aku juga Iya, punya tadi ini tuh. loh. Triknya bagus banget itu. Dan yang terakhir pokoknya ya jangan takut gagal, itu sih. Harus belajar, Betul, itu juga. harus mau tetap belajar, terus turunin gengsi, kayak gitulah. Paling itu udah umum banget lah kalau itu tipsnya. Oke, sip. Ini ada yang nanya lagi, Kak, dari Mbak Nisa. Halo, Mbak Nisa. Kak, tantangan yang dihadapi selama menjalani bisnis sendiri dari rumah apa, Kak? Tantangannya kalau buat aku pribadi itu waktu. Waktu Karena, itu mahal. Aduh, ya benar. Apalagi aku punya anak yang berkebutuhan khusus dan aku juga nggak punya ART di sini. Jadi buat aku itu benar-benar satu tantangan yang challenging banget lah. Udah ngerjain semuanya Manajemen sendiri. waktu berarti ya, Kak? Iya, manajemen waktu sih itu. Kerjain semuanya sendiri, masak sendiri, ngurusin anak juga, belum ngurusin rumah, setrikaan, apa semua segala macam. Itu sih tantangan. Tapi at the end aku lihat kayaknya semuanya berjalan sangat smooth gitu loh, Kak, iya, maksudnya. seiring Yang aku lihat sih berjalannya begitu waktu, ya. Iya benar sih. Seiring berjalannya waktu karena mungkin kita udah terbiasa ya Bun, udah tahu waktunya kapan kita harus ngerjain jualan kita, kapan waktunya kita ngurusin anak, nyelesain kerjaan rumah, meeting online sama temen yang di Indonesia. Jadi lambat laun ya bakalan ngalir gitu aja gitu loh kalau buat aku sih. Dari waktu Berarti itu intinya sendiri. Manajemen waktu itu penting ya. Iya, manajemen waktu itu supaya sangat penting. Balance. Ya, balance benar, semuanya kan. benar. Usaha jalan, anak terurus, suami terurus, rumah kelar kan gitu ya. Jadi enak banget sih ngomongnya sebenarnya manajemen waktu. Tapi tuh menjalankannya bener, jalaninya nggak gampang sih. Setrik. itu kayaknya udah gimana-mana begitu ya. Kalau mama-mama yang tinggal di luar negeri yang nggak punya ART kayaknya yang biasa numpuk itu memang biasa setrikaannya. Iya benar. Iya, jadi gunung. Oke, sip. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih, Kak. Menurut Kakak untuk sekarang ini baiknya kalau memulai usaha itu apakah online dulu ataupun offline dulu? Kalau aku sih, kalau buat aku ya, dua-duanya sih, karena kan bisa kita online dan offline gitu. Offline-nya kan kita bisa dari tetangga ke tetangga, teman ke teman kan, dan online-nya kan online bukan berarti kita di Instagram terus, tapi di grup WhatsApp kan kita juga bisa jualan. Bu Ibu, aku mau nawarin ini enggak, ini nih ada yang mau enggak, itu kan juga bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya bisa, kenapa enggak gitu loh. Ya kan kesempatan kan aji mumpung sebenarnya. Betul tapi setuju ya kalau misalnya bisa kenapa enggak kenapa gitu ya. Enggak. Karena kan dari offline itu juga nanti akan akan bergerak ke bisa online lanjut juga, ke Bung. online juga. Ya sih aku setuju sih Kak, kalau bisa jalan dua-duanya kenapa enggak gitu. Cuman kalau disuruh pilih salah satu, Kak Egy lebih prefer yang mana sih sekarang yang Kak Egy lebih suka jalanin? Online. Online ya. Ya online karena sih. Kita masih ada tanggung jawab di rumah yang harus dikerjakan gitu ya. Terus memang kayak ibu-ibu, kalau ibu-ibu memang kayaknya ya kan kayak lebih enak aja gitu ya ngerjain usaha secara online-nya sih. Aku pun merasakan hal yang sama. Jadi kita sih, bener. Apalagi karena kita bisa bagi waktu sendiri ya kan Kak. Iya, benar. Ceritanya gitu kan. Bisa kita bagi sendiri gitu. Kalau yang kerja langsung di kantor atau gimana tuh yang offline itu kan kita kan terikat waktu jadi agak sulit memang. Iya sih. Oke. Benar. Sip. Gak berasa ya. Kayaknya gak berasa Kak. Udah 5 menit lagi loh. Iya makanya. Kayaknya makasih ya teman-teman yang udah nanya. Nanti
akan diumumkan ya, siapa yang akan dapat voucher dari Kampus Keuangan Keluarga. Kak Egi makasih banget sudah Aku mampir juga ke makasih sini. banget udah diajakin, dan aku juga minta maaf atas kendala internet tadi. Nggak apa-apa Ini Kak, mungkin tenang aja. dilihatnya juga kotak-kotak, aku juga nggak ngerti kenapa ya wifi-nya, Nggak dan apa-apa, udah nggak pakai wifi pun tetap begitu loh, aku heran. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap masih bisa dinikmati kok. Penjelasan kayak gitu tetap masih bisa dipahami. Oh, aku pun ngerti gitu dan jelas kok, jelas banget. Nah, itu udah ada pemenang voucher Kampus Keuangan Keluarga di komen. Itu Kak Kiki sudah mengumumkan. Ada Mbak Mita, Kak Siska, dan Mbak Nisa. Silakan kirim DM. Enak banget. Silakan kirim DM ke kami ya untuk detail. Nanti akan kami berikan voucher diskon untuk kelas gitu. Kak Egi, aku mau minta satu dong closing statement dari Kak Egi, apa gitu pesan-pesan buat teman-teman yang nonton gitu. Ditodong nih ceritanya. Apa kira-kira Kak? Bisa nih bikin pesan. Apa aja Kak? Terserah. Pakai pesan gitu yang menginspirasi misalnya. Apa? Pantun. Oh ya boleh promo boleh. Boleh dong, ya, buat boleh. teman-teman di sini barangkali ada yang mau ngasih hadiah hijab, karena kita juga sebenarnya nggak jualan hijab aja, kita terima hantaran hijab, kita terima hampers hijab, bisa di inogi.id. Kalau perlu madu juga yang di Indonesia bisa ke madu_zana, dan itu sebenarnya udah bisa jualan sih dari kapan tahu, cuman karena kendala kemarin lupa password, jadi Instagramnya agak macet sedikit. Nanti mau dibenerin lagi biar bisa online lagi tuh Instagram madu. Ya teman-teman, makasih banyak, dan jangan malu buat memulai usaha. Kalau dari aku sih, yang penting kita tahu kemampuan kita apa, dan juga turunin gengsi kalau mau mulai usaha. Jangan malu-malu, terus belajar, jangan nyerah. Mantap. Kayak gitu ada yang nanyain tadi tuh, ada yang nanyain nomor WhatsApp grup dong kalau mau order katanya. Kalau mau order. boleh. Langsung follow Kak Egi aja kali ya. Ada di kalau nggak salah di profil di profil Kak Egi itu ada accountnya Bakso El Jumbo. Nanti bisa langsung masuk ke sana. Di situ ada ya kan Kak nomor WhatsApp ya? Ada nomor WhatsApp. Di Bakso El Jumbo ada ya, ada. Nanti bisa tanya-tanya ke sana kalau mau ikutan order. Pokoknya aku promoin banget deh nasi uduknya tuh juara. Kak Egi sekali lagi makasih banget. Sama-sama. Makasih banget udah hadir di sini, sudah sharing sama kami di sini. Insya Allah usahanya tetap jalan, bisa sukses. Amin, terus, bisa melompat lebih tinggi. Makasih banyak ya Kak Egi. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir ini di Jejak Jumat Kampus Keuangan Keluarga. Jadi tadi kita sudah bahas bareng tentang tips mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Nah, Jejak Jumat juga akan hadir di minggu-minggu berikutnya dengan berbagai topik dan tema yang menarik. Teman-teman pantengin terus di Instagram Kampus Keuangan Keluarga. Yang minggu lalu sempat terlewat series financial planning living abroad yang tentang Jepang. Bisa langsung masuk aja ke Instagram TV Kampus Keuangan Keluarga. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir sore ini ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Dah.